Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, seperti biasa, kalau kemarin udah nonton top 5 running back prospek di musim 2021, nah sekarang kita akan membahas top 5 rookie draft prospek posisi running back. Jadi ya minggu ini kita bahas running back, minggu depannya kita bahas mungkin wide receiver ya. Nah, sekarang kita balik lagi sama Julian sama Noha yang meng-share draft prospek. Tahu ada yang komen, Who put this list? Hai. Langsung dikomplain. Waduh. Langsung komplain. Ya, namanya juga netizen. Netizen kan punya selera sendiri. Maklumin aja. Ya, kan everyone is entitled to their own opinion. Templatean ini ya, templatean jawaban ya. Tapi ya kalau misalnya kalian emang gak setuju ya gak apa-apa ya. Penting kan bisa di-backing dengan data yang bagus. Cuman balik lagi gue tekenin lagi, stats emang gak bohong. Tapi harus di-detail lagi gimana cara dapetin statsnya. Gitu. Kayak nilai ulangan aja, dapat 100 emang ada yang gak nyontek gitu aja. Nah, atau kan contohnya kayak Kirk Cousins, statsnya bagus ternyata dapetnya garbage time. Ya kan? Ya udah, jadi kalau mau adu stats ya harus didetail lagi gimana. Nah, yaudah kalau itu nggak pakai lama, langsung aja kita mulai prospek running back yang gue masih penganut don't draft running back in first round sih kalau gue ya. Kalau gue. Nah, cuman lu ngomong gitu tahun ini tim lu bakal ngedraft running back first round. Projectednya emang Steelers tuh bakal ngambil. Nah, iya, cuman nah ini kalau lu lihat di YouTube di background podcast kita belakangnya ini running back-nya Alabama nih, Najee Harris. Nah, itu Steelers ininya projectednya Najee Harris ya. Gue mau sih offensive line dulu, cuman kalau udah Najee Harris ya udahlah. Tapi ya mestinya lu nggak perlu worry sih, Deal. Soalnya tahun ini pemain online sama pemain running back-nya lumayan deep gitu. Jadi lu ambil salah satu di first round sama second round bisa dapat dua-duanya sih mestinya. Dan juga dapetnya bagus. Oke. Nah, jadi udah kalau gitu kita langsung mulai aja top 5 rookie draft prospek posisi running back di di draft 2021 nanti. Gue mulai dari Noah dulu. Lu peringkat 5 siapa? Oh, ini dari peringkat 5 ya? Kita dari bawah ya. Dari bawah dulu dong. Dari bawah. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sekarang dari bawah dulu, dari bawah. Karena kalau dari atas, nih mang, udah dari bawah sekali dari bawah dulu, dari bawah. Biar ntar ada plot twist ya. Nah, itu bener. Nah, sekarang kita dari bawah. Yuk. Nomor 5 gua akan memilih pemain dari Memphis yang tahun lalu opt out di 2020 karena keluarganya banyak yang kena COVID. Jadi dia memutuskan untuk opt out. Gua pilih Kenneth Gainwell from University of Memphis. Kenneth siapa? Kenneth Gainwell. Namanya. Gainwell. Oke, kenapa dia? Oke, gue ngambil makan. Gak apa-apa, santai aja, santai. Gak apa-apa. Ini bukan episode ini ya, food fans versus food ya. Oh, lu masih ngiler yang kemarin makanan ya? Enak banget sih. Lu pada nonton ya? Jangan lupa. Tuh, yang belum nonton, ketahuan nggak? Mestinya ada di sini ya, suggested ya. Iya di sini gua ada tuh. Oke. Di sini atau sini? Iya. Nah, teman kenapa? Kenapa dia? Menurut gua sih Gainwell ini dia nggak tahu ya, mungkin karena trennya running back zaman sekarang itu lebih banyak yang ability itu banyak yang juga bisa menjadi pass catcher running back. Nah, Gainwell ini salah satu yang bisa memainkan ability itu secara power bisa. Pas catching running back pun juga bisa. Statsnya dia di 2019 pun juga sebenarnya oke. Cuman kan karena dia 267 yard, itu kalau nggak salah ada di satu game dan dia dropnya cuma sekali doang. Dropnya cuma sekali. Tapi ya memang karena tahun kemarin opt out, jadi memang kayak kita tuh nggak bisa terlalu banyak gimana dia main di musim 2020. Tapi walaupun dia opt out, bisa stoknya tuh masih bisa tinggi.
dia kan projected-nya kalau nggak second round pokoknya second round sama late second round itu maksudnya juga cukup bagus gitu dengan dia opt-out tapi dengan ability dia yang sebenarnya komplit sebagai running back walaupun sebenarnya fouls-nya dia pun juga nggak spesial amat gitu. Dia masih struggle dalam untuk tackle-nya runner itu dia masih cukup banyak ada struggle dari situ walaupun secara ability sama safeness-nya dia bagus dan apalagi kan kalau misalnya dia mau coba dimasuk ke skema offense-nya NFL, gua rasa Gainwell tuh bisa langsung menjadi starter tergantung dari siapa tim yang bakal ngedraft dia. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Dari Memphis, namanya maaf ya. Kenneth Gainwell, oke, sip. Jul, lu siapa, Jul? Kalau gue nomor 5-nya ini sebenarnya pas gue milih itu antara dua pemain gitu. Dan salah satunya ini jadi yang gue pilih antara nomor 5 gue jadi Michael Carter, running back dari UNC. Tapi gue kayak agak split between dia sama running back-nya Oklahoma. Ramondre Stevenson. Tapi lucunya ini mereka berdua tuh kontras banget. Jadi Ramondre Stevenson tuh kayak gede banget. Kayak kalau nggak salah berat dia tuh 246 pounds. Tapi kalau si Michael Carter ini justru kayak ringan banget. Kayak cuman 200 pounds. Iya, Michael Carter yang kurus lah istilahnya bener. Iya, jadi kalau Michael Carter ini running back dari UNC ya mungkin orang-orang kayak bakal kayak ini siapa nih running back dari UNC gitu. Tapi ya he's a really good running back. Kayak he's extremely quick dan juga elusive gitu. Jadi kayak acceleration-nya bagus through the hole, terus juga dia bisa make defenders miss gitu. Terus juga dia bagus banget ball vision-nya. Jadi kalau kalian nonton dia itu mungkin karena badannya kecil juga itu necessary ya buat dia untuk punya good vision gitu. Jadi dia bisa lihat kira-kira hole-nya ada di mana yang dibikin sama offensive lineman dia, terus dia bisa, dan dengan kecepatan dia bisa langsung burst through the hole gitu tanpa kayak dihadang sama linebacker atau mungkin kayak nickel cornerback yang ngebantu di run defense gitu. Terus juga dia ya ini kayak ya very quick lah ya, and juga dia tuh route runningnya bagus. Makanya dia bisa pair-nya tuh bagus sama running back-nya UNC satu lagi yang ya ntar kalian tahu lah siapa gitu. Tapi masalahnya ini juga dia mirip sama Kenneth Gainwell gitu, badannya kecil. Jadi dia tuh cuman 90 kilo, terus tingginya juga 173 cm doang. Jadi he's like very small gitu, apalagi buat standar running back NFL. Jadi obviously size-nya tuh concern banget. Dan kayaknya dia kalau mau di NFL mau successful ya role dia tuh nggak bisa jadi three down back gitu ya. Dia jadi scat back, situational back gitu yang kayak mungkin pas third down baru dimasukin as a pass catcher gitu. Jadi whoever drafts him ya mesti partner dia sama running back yang lebih gede gitu. Terus juga ya karena size-nya ini dia draft grade-nya menurut gue sekitar mungkin late second round sampai late third round gitu. Ya itu juga tergantung tim masing-masing kan suka running back-nya yang kayak gimana. But he has a great potential. Dan juga walaupun dia pendek dan ringan, he also really has great contact balance. Jadi contact balance itu yang kayak kalau kalian lihat Alvin Kamara kalau di tackle malah tacklernya kayak mental gitu. Nah, itu contact balance namanya. Jadi dia bisa balance badan dia di mana kena hit itu bisa diabsorb, terus dianya nggak jatuh, malah justru defendernya yang mental gitu. And he has really great contact balance gitu. Jadi makanya kenapa gue taruh dia di nomor 5. Oke. Nah, peringkat 4 siapa, No? Peringkat 4 gue tadi sih yang udah disebutin sama Julian di peringkat 5, Michael Carter. Michael Carter ya? Iya. Oke, kenapa Michael Carter? Michael Carter ini dia route running-nya bagus ya, maksudnya dengan walaupun dia running back tapi dia bisa menjadi route runner dan di beberapa kesempatan di Tar Heels dia tuh kadang juga dimainin sebagai outside receiver gitu. Jadi walaupun bisa running back bisa tapi ketika di situasi yang dibutuhkan dia bisa menjadi receiver. Emang liability-nya kelihatan banget, dia 5'8" lah, dia ukuran running back pendek. Apalagi untuk bisa di NFL itu ya ukurannya udah termasuk pendek dan enteng, ringan, dan
size dia tuh mirip sama Clyde Edwards-Helaire di season lalu. Draftednya memang dengan physicality yang nggak terlalu seperti kebanyakan running back di NFL. Cuman walaupun dengan physical liability kayak gitu, dia masih punya kelebihan yang tadi itu gue bilang, route running-nya bagus. Karena route running-nya dia bagus, makanya dia lebih cocok dijadiin sebagai, ya kalau kayak tadi yang sebutin Juan juga udah mirip sih, menjadi third down catcher, atau misalnya menjadi check downnya quarterback kalau misalnya mau cari aman. Kalau dia mau cari aman dulu sebagai, ya istilahnya buat stat padding lah. Nah, si Michael Carter ini bisa menjadi pilihan buat para quarterback untuk check down-nya aja gitu. Walaupun sebenarnya dia bagus bisa menjadi running back yang oke lah. Tapi ya gue masih concern sama physicality-nya dia buat survive di NFL, terutama di rookie season sih. Oke. Michael Carter, sorry tadi dari college apa tadi? Michael Carter? UNC ya? Sekolahnya Michael Jordan. Oh iya Tar Heels ya, North Carolina. Kampusnya Mitchell Trubisky. Oh iya. Gila, di panutan kita semua. Satu-satunya pemenang MVP, bukan MVP. Ini MVP loh, lebih bergengsi lagi loh. Pertama kali dia menang, gila emang. Trubisky. Apalagi gue tadi sempat di post ya tadi pagi, kalau out dikit ya. Sejak NFL sama AFL merger, hanya satu QB yang udah start 50 plus game tapi nggak pernah lempar pick six. Dia adalah Mitchell Trubisky. Berarti dia jago tackling ya? Itu benar. Karena kemarin tuh kalau nggak salah ada sempat Trubisky lempar interception, di intercept pas lawan Falcons nggak salah. Itu nyaris pick six, Trubisky tackle nggak jadi pick six. Wah gila sih emang. Berarti Trubisky jadi ini aja linebacker aja kayak gitu ya. Complete quarterback berarti ya. Iya. Nah, Jules, lo peringkat 4 lu siapa? Ya jadi peringkat 4 gue juga udah di-mention juga sih sama Nuha, Kenneth Gainwell. Betul keren ya, oke. Iya, mungkin kalau main fantasy terutama pasti inget salah satu running back rookie tahun lalu yang shining gitu, Antonio Gibson. Nah, itu dia. Memphis gitu. Terus juga kalau kita lihat running back-nya Rams, salah satunya tuh dari Memphis juga. Jadi kayak udah Daryl Henderson, benar. Ya benar. 3 tahun berturut-turut tuh dari Memphis sudah keluar ya running back yang lumayan oke lah di NFL gitu. Nah, I think Kenneth Gainwell is gonna be the next one gitu. Dan ya kalau tadi Nuha udah mention lumayan banyak ya, kayak he's a really good kayak receiver, terus juga si Kenneth Gainwell ini he's very shifty gitu. Terus juga, dan walaupun sebenarnya badan dia tuh lebih kurus daripada Michael Carter justru karena dia tingginya 180 cm, tapi beratnya tuh cuma 86 gitu. Jadi ya kayak badan dia tuh emang lebih mirip receiver, and dengan frame 180 cm dia sebenarnya he can gain more muscle gitu ya, mungkin bakal bikin dia di level NFL lebih bagus. Mungkin ya dia naikin ke 90, mungkin itu that would be his ideal weight gitu. But ya mungkin kalau kita ngomongin negatifnya si Kenneth Gainwell ini, kalau kita lihat dari tip, ya kan tadi di-mention dia cuman main full season tuh sekali doang, itu season 2019. Terus juga season kemarin ini dia nggak main gara-gara, ya tadi yang mention, Noah udah mention juga, anggota keluarga gara-gara COVID gitu. Jadi akhirnya he decided to kayak sit out this season, terus juga train buat NFL draft gitu. Nah masalahnya dengan dia cuma main satu season, itu kelihatan inexperience dia. Experience ya. Jadi dia mungkin kalau dia main masih suka maksa, walaupun yang lane yang dia lari tuh nggak ada lubang, dia bakal maksa ke situ. Walaupun dia mungkin kalau lebih sabar, dia bakal bisa ketemu hole yang dibuka sama all-lineman dia gitu. Terus dia juga sering main tuh agak mungkin terlalu ahead of the rest of his teammates gitu. Akhirnya ya kayak gitu. Jadi mestinya dia bisa gain more yards, tapi gara-gara dia nggak mau sabar nungguin teammates dia untuk ngeblok, ya dia jadinya ya kena tackle di situ gitu. Mungkin ya it could have been like a 15-yard play, tapi cuman jadi kayak 6 or 7 gitu. Terus juga ya karena itu juga ini sih, dia masih sering terlalu maksa untuk dengan apa yang dia tahu gitu. Jadi mungkin we can call him a one trick pony gitu so far. Tapi menurut gue sih ini ya, potensial dia juga tinggi banget, apalagi juga dia udah proven as a catcher gitu. Dan kalau bisa dilatih kayak vision dia, he can be a really good running back. Mungkin
gue bakal bandingin dia sama Austin Eckler gitu, atau mungkin kayak Nyheim Hines. Ya mungkin Austin Eckler ini ya sebagai ceilingnya, dan mungkin Nyheim Hines kayak as the floor gitu di NFL. Dan it's probably gonna be picked around kayak mid second round atau kayak early third round sih menurut gue. Oke. Nah, mungkin tim kayak Vikings itu yang udah ada Dalvin Cook. Oh, buat ini ya, Jadi buat ini lah sih buat call third down gitu, ngebantu atau kayak kasih dia rest. Oke. Nah, nomor 3 lo siapa, Jo? Nah, ini kayaknya top 3. Ini nih. Ini top 3 yang tuker-tukeran ya. Top 3 tuker-tukeran, tapi pasti netizen taunya dia cuma 2. Padahal ada satu lagi yang pas lu bilang data yang kalau misalnya Najee Harris sama Travis Etienne ambil, ini Steelers bisa ambil pemain ini. Cuman nggak tahu nih. Okay. Coba peringkat 3 lo siapa? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Mungkin peringkat 3 gue bakal potentially dihujat sama netizen sih. Karena di nomor 3 gue taruh Travis Etienne dari Clemson. Bukan nomor 2 atau 1. Nih mungkin ini ya, kalau di quarterback nama gedenya kan Trevor Lawrence, kalau di running back mungkin Travis Etienne ya. Wah. Ini siap-siap aja. Lu siap-siap aja nanti pas podcast rilis kita rilis. Ntar lagi pas kalau listnya dirilis di Instagram ya, mungkin orang-orang bakal kayak apa ini orang kayak ngasal. Pastinya keluarin kartu people entitled to your own opinion. Itu kartu sakti itu udah tuh. Kartu sakti udah tuh. Tapi kenapa lu taruh Travis Etienne nomor 3? Ya jadi Travis Etienne sendiri sebenarnya kita nggak tahu ya, kayak dia tuh beratnya berapa gitu. Kayak dia nggak pernah ada official weigh in. Jadi range berat dia tuh 91 sampai sekitar 95 kilo. Terus tinggi dia 178 cm. Jadi ya badannya sih sebenarnya ya prototipikal NFL running back lah gitu. Nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu pendek juga, dan ya pretty good frame gitu buat sebagai NFL running back gitu. Dan mungkin juga kalau kita mau ngomongin pros-nya ya, he's a very explosive running back gitu. He has good acceleration, he has good top speed. Makanya kalau every time he carries the ball, there's a big potential for a big play to happen gitu. Terus juga yang kalau gue tadi mention, he also has great contact balance gitu. Dan mungkin contact balance dia hampir setara dengan Alvin Kamara gitu, yang kayak dia kayak di tackle pun nggak bakal, masih bisa tetap lari gitu. Terus kayak mungkin defender nggak bisa kayak rak dia biar stop dia lari, dan dia bisa tetap game warriors gitu ya, kayak defendernya mental gitu. Dan juga he is also a really good route runner, dan juga walaupun catching dia pas awal-awal karir di Clemson kurang bagus, ya he also has like good hands gitu. Jadi dia bisa diintegrate juga ke passing play. Nah, dia itu mungkin speed dia itu double-edged sword gitu. He's really fast, tapi dia tuh suka dia lebih jago larinya north-south gitu. Jadi lari lurus. Dan dia nggak kurang bagus. Mungkin dia selama ini di Clemson belum pernah, kalau dia emang bisa, nggak pernah dikasih lihat di Clemson gitu. Karena dia kebanyakan nyari lobang, terus ya udah langsung lari top speed di lobang itu ya, terus dia kayak berharap defender nggak bisa kejar aja gitu. Tapi ya kita nggak tahu di NFL sendiri kan defendernya juga beda ya sama di college gitu. Kayak di NFL sendiri kayak linebacker aja bisa larinya 40 yardnya 4.5, 4.6 itu ada kan, jadi bisa ngejar dia gitu. Tapi ini juga yang bikin dia gampang untuk di-defend gitu. Kalau kita lihat Ohio State 2 kali lawan Clemson, itu mereka jago banget ngelimit si Travis Etienne gitu. Kayak tengahnya di blok, dipenuhin, paksa dia keluar. Jadi ya udah kayak defense-nya di luar aja gitu, karena mereka tahu dia bakal paksa keluar gitu. Jadi ya ini maksudnya kayak for him to be able to succeed in the NFL, dia perlu ke tim yang mungkin offensive line-nya tuh bagus gitu, atau yang bisa kayak walaupun ketemu front seven defense yang bagus, yang bisa block the middle, dia masih bisa dibantu run block sama kayak offensive lineman-nya tim dia gitu. Tapi kalau dia misalnya ke tim yang offensive line-nya jelek,
people probably bakal panggil dia bust karena emang ya dia nggak bisa create his own holes gitu. Itu sih, makanya gue taruh dia di nomor 3 gitu. Oke, Travis. Ya mungkin comparison gue ini ya Raheem Mostert kali ya. Raheem Mostert, speedy runner berarti berarti ya. Super kenceng larinya ya, dan perlu ini sih skimnya cocok biar bisa sukses gitu. Ya mungkin 49ers mau ngambil dia. Considering kan mereka sering cedera pemainnya. Jadi ya more running backs mungkin will help them more. Siapa tahu 49ers butuh speedy runner lagi kan, bisa jadi ya. Oke. No, lu peringkat 3 siapa, no? Peringkat 3 gue yang tadi lo bilang dijadiin background di belakangnya. Gue pilih Najee Harris. Wah, gile. Beda-beda ya so far ya. Wah, ini net ya siap-siap aja mau keluarin berapa kartu deh, itu yang kartu tadi gue bilang. Tapi kenapa? Soalnya running back kelas 2021 itu cukup deep ya, lebih malah deep ya, menurut gue lebih deep sedikit lebih deep daripada tahun lalu. Jadi ada kemungkinan yang diambil first round pun bisa lebih dari 2. Lebih dari 2. Kenapa Najee Harris? Kenapa Najee Harris? Najee Harris ini dia dari 5, mungkin dari 5 yang bakal kita sebutin, yang udah kita sebutin, menurut gue Najee Harris salah satu yang punya hands yang paling bagus. Sama dia tipe running back yang power, yang mainnya tuh power banget. Fisiknya dia juga kan hitungannya tuh masuk gede juga kan, tingginya 6'2", beratnya sekitar 230-an pound. Jadi ya kalau misalnya ada iseng-iseng lihat foto-fotonya dia, pahanya kan gede banget tuh. Itu kan kayak menjadi powernya dia buat lari, buat nge-carry dirinya sendiri gitu. Dan kan apalagi kalau misalnya waktu main lawan South Carolina itu ada satu play dia tuh dikasih bola sama ini tahun 2019 yang waktu quarterbacknya masih tua. Jadi dia dioper sama tua, dia pas, terus dia lari habis itu ya ada orang gitu di stiff arm, terus di huddle. Ada defender yang mau tackle, di huddle sama dia. Di hurdle. Iya, di hurdle. Hurdle. Iya, di hurdle sama dia. Oh, di hurdle diajak nih. Oh iya, hurdle. Diajak peluk gak jadi dong. Iya. Lanjut. Ya, gitu berarti dengan ability dia itu sebenarnya memang cocok menjadi running back. Gue sih ngeliatnya ceiling dia tuh bakal menjadi kayak Saquon Barkley kalau dia bisa sukses di NFL ya. Kan tipikalnya sama tuh, dia power back, secara fisik gede, tapi dia larinya juga cepat gitu. Tapi kalau floor-nya sih ya mungkin kayak kalau sekarang mungkin kayak AJ Dillon ya, yang physically similar. AJ Dillon yang secara physically similar. Jadi Najee Harris sebenarnya bisa menjadi, cuman kurangnya Najee Harris ini tuh dia tuh nggak, maksudnya walaupun dia atletis, dia tuh kayak yang masih miss-nya tuh dia tuh nggak bisa create a big play gitu. Ketika Alabama benar-benar butuh something from him, somehow he miss gitu buat nyelesain play-nya itu. Jadi gue agak concernnya sama gimana dia, mentality dia nanti ketika masuk NFL, how he will in the game, in the big play, itu sih yang menjadi agak concern gue. Oke. Wah, ini nomor 3 aja dan netizen langsung, apa nih sotoy, siapa aja. Ntar lu berdua repot, gue nontonin aja. Udah siap nih. Iya, kartunya udah siap ya. Mantengin Instagram. Udah siapin aja ya, ini kartu ini mau dicetak dulu ya, mau nih gue kasih lo kartu dah. Ya lu diem. Peringkat 2 nih. Siapa peringkat 2? Gue tadi udah. Jadi kan di North Carolina itu mereka memainkan 2 running back. Nah, running back yang pertama kan udah kita sebutin nih, gue sama Julian udah sebutin, Michael Carter. Nah, satunya lagi, ini yang sebenarnya main star-nya, Javonte Williams. Ini yang Julian sebut terus gue bilang, wah boleh nih. Dan netizen pasti banyak yang nggak tahu siapa tuh namanya. Javonte Williams. Nah, ini yang gue pas Julian bilang, ini ada namanya Javonte Williams, gue tanya kan Jul, bagus gak Jul? Bagus kok. Pas gue cek, Steelers ambil boleh nih. Nah, tapi kan netizen nggak tahu nih,
Who is Javonte Williams? Kenapa lu naruh Javonte Williams di atas Najee Harris yang pasti Najee Harris sering masuk ke highlights kan? Ya, kenapa lu naruh Javonte out of nowhere gitu? Javonte Williams peringkat 2 di atas Najee Harris, idola para netizen. Kenapa tuh? Ya side note aja kan, karena Najee Harris main di Alabama aja sih jadi highlight lebih banyak. Nih. Tapi bukan berarti lebih banyak highlight jelek. I can say the same thing about you putting Mac Jones number 2. Karena quarterback is a different thing. Oke. Nah, coba kenapa lu Javonte Williams ditaruh nomor 2 nih? Javonte Williams is a human pinball machine. Dia tuh ditabrak apapun dia tuh badannya bakal tetap steady. Derrick Henry type gitu ya? Hah? Derrick Henry, tipe-tipe Derrick Henry? Enggak lah bro, Derrick Henry gampang ditackle. Oh ya. Sarkas. tapi kayak Derrick Henry gitu ya? Tipikalnya? Mirip, tapi walaupun tipikalnya mirip, cuman kan untuk secara size, secara body dia tuh sebenarnya pendek. Dia cuma 5'10", tapi dia bisa break tackle dengan sebagus itu. Ya kalau misalnya lo nonton salah satu game lawan Miami itu dia hurdle-nya oke, terus juga nabrak orangnya kayak orang bakal sampai mental. Itu ya kayak menjadi salah satu ability yang bisa diutilize dengan banyak tim NFL. Salah satu draft prospek yang bisa nyetel di tim apapun kalau menurut gue, dengan dia mainnya eksplosif, bisa break tackle dengan semudah itu. Emang nggak seatlet, mungkin secara size nggak seatletis Travis Etienne ya. Maksudnya nggak terlalu badannya nggak terlalu kayak Travis Etienne, cuman memang ability dia untuk break tackle itu menjadi kelebihannya Javonte Williams dibandingkan dengan yang lain. Walaupun sebenarnya Travis Etienne lebih komplit sih itu. Oke. Jul, peringkat 2 lo siapa Jul? Peringkat 2 gue nggak sama kayak Nuha. Gue peringkat kedua. Tadi kan gue udah mention Travis Etienne nomor 3. Terus peringkat 2 gue nggak sama kayak Nuha. Berarti itu leaves one more player ya. Najee Harris, gue taruh Najee Harris. Najee Harris. Oke. Spicy kan. Ya jadi gue taruh Najee Harris di running back gue, di running back nomor 2 gue. Well, I mean badan dia sendiri kalau dibanding yang top 5 ini dia paling gede gitu. Kayak dia dia paling tinggi di antara 5 ini, 198 cm, dan berat dia 104 cm. Itu juga paling berat di antara all these running backs gitu. Ya jadi badan dia tuh udah imposing banget gitu. Dan gue ternyata ngecek Irv Smith Jr. yang tight end-nya Vikings yang tahun lalu rookie, itu tingginya sama Najee Harris gitu. Dan beratnya mereka perbedaannya cuma 10 pound gitu. Jadi Najee Harris ini badannya kayak tight end gitu. Starting tight end di NFL. Dan juga ternyata gue cek wingspan-nya Najee Harris itu 81 inch. Dan di Senior Bowl kemarin itu lebih panjang dari semua wide receiver yang ada. Serius gila. Iya, jadi he's like a physical specimen gitu. Terus juga we all know lah, he's a very powerful runner. He's really great at breaking tackles. Ya, lu jadi linebacker, apalagi lu jadi safety, lu bakal takut gitu kalau ngelihat Najee Harris datang lari towards you gitu. Dan I would say he's probably gonna be kayak Derrick Henry light gitu. The way he runs ya. Terus juga walaupun badannya gede, he has great acceleration dan juga surprisingly great lateral agility gitu. Dan he can make dia bisa kayak gocek kanan kiri, bikin defender miss. Dan menurut gue lateral agility dia lebih bagus daripada Travis Etienne gitu. Makanya gue taruh dia di nomor 2 di atas Travis Etienne. Dan juga route runningnya si Najee Harris ini comparable gitu kayak ke wide receiver kayak walaupun lu bayangin aja kayak badan segede gini mainnya running back tapi route runningnya juga very polished gitu. Jadi ya maksudnya he's a really great weapon. Nah, tapi cuman masalahnya dia adalah mungkin kita bisa bilang sukses dia selama ini di college yaitu gara-gara mainnya di Alabama kayak O-line-nya jago, bikin dia bisa lari dengan gampang gitu. Tapi ya sebenarnya kalau tahun ini sendiri
OL-nya Alabama nggak ada yang kayak elite prospect ya. Mungkin kayak banyak kan bakal diambilnya. Mungkin arguably nggak ada yang di first round, mungkin bakal di second round gitu. Beberapa pemainnya. Dan juga ini sih, si Najee Harris sendiri, dia mungkin karena he's such a good weapon, dia tuh nggak pernah dipakai untuk pass blocking di Alabama gitu. Jadi ya karena emang OL-nya sendiri udah bagus, ya nggak perlu bantuan running back gitu buat pass blocking. Tapi ya that's something that he has to do in the NFL gitu. Dan kalau kita lihat walaupun badannya gede dan dia kuat, teknik dia untuk pass blocking tuh masih kurang bagus gitu. Jadi dia masih gampang untuk didorong atau kayak maksudnya kayak dicurangin sama defensive line atau defensive edge yang bakal match up sama dia gitu. Dan juga dia masih kurang jago at recognizing blitz. Jadi ya kalau ada blitz ya dia mungkin miss gitu dan mungkin bisa bikin quarterback dia kena sack gitu. Tapi ada juga orang bilang concernnya Najee Harris ini udah main di college lumayan lama gitu, 4 tahun. Dan dia udah main dari freshman year. Jadi mungkin badan dia tuh wear and tear-nya lumayan gede. Tapi menurut gua he has transformed himself dan juga dibantu sama staffnya Alabama karena di offseason 2020 ini Alabama, si Nick Saban kayak nge-hire 2 orang baru untuk jadi Director of Sport Performance sama kalau nggak salah satu lagi Director of Performance Analytics atau apa gitu. Dan mereka tuh ngebantu si Najee Harris untuk become a better running back gitu. Dan mereka tuh pakai teknologi baru, jadi yang bisa nge-track players during their game and during their practice gitu. Jadi bisa nge-track kayak mereka larinya secepat apa, terus kayak mereka kira-kira pas ngelakuin itu se-efektif apa gitu. Jadi itu ngebantu Najee Harris buat ningkatin ceiling dia di college gitu. Dan juga walaupun kita tahu COVID ini games di college lebih dikit dari season biasa, Najee Harris di 2019 20 rushing touchdown. Di 2020 kemarin ini 30 rushing touchdown. 30 total touchdown. Nah, total makanya ya sama receiving ya? Di game lebih yang lebih dikit justru touchdown-nya tambah banyak gitu. Jadi he has kayak taken himself to another level ya. Dan kayak Nuha bilang kayak pahanya tuh gede banget ya. Ya he's a physical freak lah gitu. Yang he's gonna be kayak a Derrick Henry light. Dan menurut gue juga kalau di NFL team yang draft dia OL yang kurang bagus, dia bakal tetap bisa succeed gitu ya. Mungkin obviously dia bakal lebih sukses kalau offensive line-nya bagus, tapi he's big enough and powerful enough untuk kayak ini nge-grind buat yards gitu. Jadi kayak chunk plays dia tetap bisa kuat gitu. Dia bisa main 3 down tanpa ya concern dia bakal breakdown di tengah-tengah season gitu. Okay. That's why menurut gue dia jauh lebih komplit dan juga secara physical ya lebih bagus dari Travis Etienne, makanya gue taruh dia di atas Travis Etienne. Oke. Tapi gue mau tanya dikit, tadi lu bilang dia punya route running yang lumayan bagus ya. Mungkin dibandingin sama Alvin Kamara yang emang serbaguna, dan ya lu tahu kan Alvin Kamara receivingnya juga bagus, runningnya juga bagus. Menurut tuh kalau dibanding sama Alvin Kamara gimana? Alvin Kamara sih tetap number 1 menurut gue sih. Running back dia route runningnya gila banget. Gila ya. Oke. Nah, sekarang kita peringkat pertama. Nah, Jul, kenapa lu taruh dia nih? Ini mau gue dulu atau Nuha dulu nih? Nuha dulu deh. Nah, yang kontroversi terakhir deh, biar lebih panas ya. Nomor 1 si ini kan. Nah, kenapa tuh? Lu taruh si Travis Etienne. Emang nomor 1-nya Julian tuh kontroversi ya? Iyalah, lu sendiri nggak taruh dia nomor 1. atau mungkin netizen karena nontonnya cuma 2 kali ya, Najee Harris sama Travis Etienne, udah 2 itu aja. Makanya pas tahu nanti yang Julian ya researchnya harus lebih deep dong. Makanya gue ajak Julian sama Noah karena emang researchnya bagus. Nah, gitu. Kenapa? Nah, nomor 1 coba jelasin. Gue pilih Travis Etienne karena di tahun 2020 gue bukan cuma sih. Statsnya Travis Etienne untuk receiving, gue balik lagi untuk receiving ya, bukan buat lari. Di 2020 dia memimpin seluruh running back di college dengan 588 receiving yard. Jadi dia sebagai running back gak hanya elusive, tapi dia juga bisa menjadi one of the best pass catcher in draft prospect 2021 gitu. Apalagi kan
ini sebenarnya dibantu dengan cara dia bermain sih. Dia kan si Travis Etienne itu dia mainnya elusif ya. Dia jago, bukan jago sih, dia juga suka yang dia tipikalnya bukan yang asal tabrak aja. Jadi dia kalau mau lari dia harus spotting hole dulu, cari lubang dulu di antara offensive lineman. Dan juga ini yang sebenarnya yang menjadi PR Clemson musim lalu. Clemson musim lalu di 2020 kan OL-nya jelek sebenarnya. OL-nya jelek. Nah, itu tuh memaksa Travis Etienne untuk gimana caranya sih gue harus main lebih bagus lagi, dan salah satunya dia harus bermain menjadi elusive running back. Dia harus cari lubang dulu untuk lari karena OL-nya jelek. Jadi dia spot the hole, lari baru scoring touchdown atau segala macamnya gitu. Dan juga dia kan walaupun itu juga jeleknya ini juga menjadi salah satu ini ya satu kekurangan Travis Etienne juga karena OL-nya jelek juga di Clemson. Dia tuh harus takes time gitu loh, takes time untuk mengambil decision dia untuk lari. Dia mau kemana, dia mau sesuai route running kah dia atau mau improve kah, dia harus take time dulu karena ya di Clemson selama 2020 OL jelek, jadi decision makingnya itu agak lama. Tapi walaupun begitu decision makingnya agak lama, tapi he is a complete running back gitu. Lari bisa, sebagai pass catcher juga bisa. Nah yang gue agak sedikit yang gue munculkan sebagai pass catching ya, karena pass catching dia bagus. Walaupun cuma satu touchdown lah sebagai pass catching running back, tapi dia yard after catch malah yang paling cukup gede, 21,4 yard after catch. 21,4 yard after catch per catch. Setiap catch yang Travis Etienne ambil itu ya jumlahnya per game. Main gede. Bukan per game, total 2020. Serius? Ya, total 2020 dia 21,4 yard after catch per catch-nya. Gila, buset dah. Jadi kalau misalnya yang dengerin nggak tahu yard after catch itu apa sih? Jadi kalau misalnya dia udah dapat bola, ya dia bawa lari bolanya itu ya jatuhnya itu ya adalah yard after catch. Yang dihitung yardnya tuh, dia lari berapa yard setelah nangkap bola. Nah itu tuh yang dihitung, yard after catch-nya tuh itu yang dihitung. Nah si Travis Etienne gede di situ. Jadi ya itu kayak menambah poin dia sebagai pass catching running back yang bisa dipakai tergantung skema offense yang dipakai di tim NFL. Dan dia kan di projected-nya sih kurang lebih antara di first round, cuman nggak bakal terlalu tinggi juga, paling kalau nggak late first round. Jadi memang tim-tim yang notabene tahun lalu masuk playoff mungkin bisa ya coba-coba ambil Travis Etienne karena ya ability dia salah satu yang paling komplit di draft prospect 2021. Bills. Kenapa? Bills, cocok ke Bills kayaknya. Tandeman sama Zach Moss ya? Atau berarti kalau misal ke Bills usir Zach Moss apa Max Singletary? Devin Singletary. Max Singletary itu malah linebacker Bears. Sorry. Devin Singletary. Sorry. Maaf. Ya mungkin jadi 3 kali ya. 3. Ya, RBBC. Devin Singletary ya jadi rotational scat-back lah. Karena dia paling kecil kan. Iya. Tapi ya nggak tahu bakal drop ke nomor 30 atau enggak. Oke. Atau mungkin ya Steelers ngambilnya. Aduh. Travis Etienne. Lu ngomong Steelers karena gua demen sama yang ada satu pemain yang lu bilang, coba tuh lu jelasin ke netizen kenapa. Nah ini ya nomor 1 gua mungkin orang-orang bakal kayak gila ditaruhnya di atas Najee Harris sama Travis Etienne gitu. Buta nih orang, matanya nggak ada gitu. Ya emang nggak ada sih. Tipis kan soalnya. Anyway, ya jadi kalau kalian mungkin udah bisa nebak ya, gue taruh Javonte Williams di nomor 1. Ini the other running back dari North Carolina. Kalau tadi kan di list gue nomor 5-nya kan Michael Carter kan gitu. Nah, jadi Javonte Williams ini gue suka banget. Menurut gue he's the most pro-ready running back di antara top 5 ini. Dan juga badan dia tuh menurut gue ya not a physical freak kayak Najee Harris, tapi ini prototypical running back gitu. Nah, mungkin kita dari tadi ngomongin route running, ngomongin elusiveness, quickness, acceleration, breaking tackles gitu. Tapi menurut gua satu skill yang si Javonte Williams punya ini yang bakal bikin semua NFL tim naksir banget sama dia itu pass protection dia.
Pass protection dia dibanding kayak Najee Harris, Travis Etienne itu pass protectionnya jauh di bawah dibanding Javonte Williams gitu. Kayak Javonte Williams, not only is he good at blocking, kayak teknik dia tuh bagus, dan dia lawan linebacker atau defensive end gitu, dia bisa match up sama mereka. Terus dia juga he's good at recognizing blitz gitu. Dan juga ya, maksudnya kayak inilah ya, of course kalau kita taruh nomor 1, ya he's a great runner, lalu safe, bla 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 segala macam gitu. Tapi mungkin salah satu hal yang bikin dia juga jago banget sebagai running back, kenapa gue taruh dia di nomor 1, itu his ability to break tackles atau avoid tackles. Here's the thing ya. Kita dari tadi ngomongin Travis Etienne. Oke, great contact balance. Tapi I would say Javonte Williams has the best contact balance gitu. Kalau kalian lihat highlights ini nonton deh, highlights-nya di tahun 2020, season 2020 kemarin, lawan University of Miami, kalian lihat, dia nggak bisa di-tackle, bro. Nih, dia di season kemarin ini ya, he led the nation with 76 broken tackles. Jadi, 76 broken tackle dari 157 attempts. Jadi, dia tiap kali lari, tiap 2 kali lari itu bakal ada broken tackles gitu. Lu bayangin aja kayak dia sebegitu jagonya lari gitu. Dan juga dia bisa gocek walaupun badan dia tuh kayak stout gitu ya, kayak inilah compact gitu, kayak jadi kayak di tackle pun kayak berasa keras gitu. Terus tapi juga dia manipulasi badannya buat yang ngebantu dia punya great contact balance tuh jago banget. Kayak dia bisa kayak mungkin pas udah mau di tackle lower his shoulder gitu. Jadi yang di tackle malah jatuh ke tanah gitu, nggak kena dia gitu. Terus juga dia bisa sambil lari gitu. Makanya kenapa gue taruh di nomor 1. Ya, of course every player ada negatifnya gitu. Ya dia kayak Najee Harris itu dia nggak punya elite top end speed gitu. Jadi mungkin menurut gue ya kalau top ngomongin top speed doang, mungkin si Javonte Williams ini bottom 2 gitu, di antara bottom 2 sama Najee Harris gitu dibanding 5 running back yang kita udah mention ini. Dan juga walaupun he's a pretty good catcher, dia juga pretty good at route running, tapi dia masih perlu improve untuk bisa jadi successful pass catcher di NFL, karena emang dia sendiri basicnya tuh nggak terlalu banyak di pass catcher gitu. Dia di high school mainnya linebacker sama running back gitu. Jadi ya nggak banyak opportunity lah buat dia jadi pass catcher. Jadi baru di developnya pas dia di college, which hopefully he can improve more gitu di NFL biar dia bisa jadi complete NFL running back. Nah, kenapa dan gue bakal compare dia ke Nick Chubb di NFL. Nick Chubb. Dan kita tahu lah ya, Nick Chubb is like a top 5 running back right now di NFL, I would say. Dan menurut gue he's very similar gitu ke Nick Chubb, kayak physically similar, skill setnya juga similar. Terus juga coming out of college juga similar banget gitu mereka. Kayak Javonte Williams kayak Nick Chubb punya partner di Michael Carter, which is kalau Nick Chubb kan waktu itu partnernya di Georgia tuh Sonny Michel kan. Dan mereka dua-duanya juga di college walaupun share time antara 2 running back, ya tetap dua-duanya produktif banget gitu. Terus juga one more thing ya yang menurut gue ini bakal important banget untuk semua tim NFL dan kalian yang sebagai fans NFL mesti tahu. Javonte Williams, dia baru breakout season-nya sekali. Dan dia umurnya cuma 20. Dia bakal turn 21 tuh abis draft. Jadi dia 3 bulan lebih muda dari Travis Etienne, dan dia 2 tahun lebih muda dari Najee Harris gitu. Jadi wear and tear dia dibanding those 2 other running backs itu nggak sebanyak gitu. Nggak sebanyak mereka gitu. Jadi ya, we know ya wear and tear di running back semakin banyak ya semakin bakal risk injury mereka semakin gede gitu. Jadi ya we know gitu sebenarnya yang paling safe di pick kira-kira siapa gitu secara health. That's why ya gue taruh Javonte Williams nomor 1. Kalau kalian mungkin bingung ini siapa Javonte Williams kenapa di nomor 1, ini kan kalian udah di YouTube, udah sekalian aja abis nonton video ini ke search bar langsung nyari Javonte Williams highlights gitu. Kalian langsung tahu, biar nggak keburu komen di Instagram atau komen di YouTube, langsung cari aja di search bar YouTube. Oke deh, kalau gitu kalian maki-maki gitu. Oke deh, kalau gitu gua taruh di sekarang deh biar ngebantu kalian semua yang pada langsung anjir apaan Javonte, nama nggak jelas nomor 1 nih orang, apaan sih bikin sensasi atau cloud chasing.
Gue taruh di deskripsi deh ya. Gue taruh link highlights Javonte Williams lawan University of Miami ya. Nih kalau mungkin ada yang teriak-teriak, tapi kan statsnya dia dibanding sama Najee Harris sama Travis Etienne kurang. Nih, kalian dengar nih statsnya dia. Ini season yang gue tunggu dari Julian ya, ayo preach. Nih, 157 carries. 1140 rushing yards. 19 touchdown. Terus receivingnya 25 catches, 305 receiving yards, sama 3 touchdown. Tapi dia share time sama another running back di top 5. Maksudnya kayak bayangin kalau production Michael Carter diambil terus kasih juga ke Javonte Williams, ya comparable lah ke Najee Harris sama Travis Etienne, dan juga dia juga mainnya baru 1 season yang full gitu. Dan dia bisa produce sebanyak itu. Jadi kayak come on man, kayak case kalau sudah gak usah komplain, udah enjoy aja highlight-nya. Gak usah komplain, makanya banyak nonton. Nontonnya jangan highlights aja. Terus jangan dianggap pemain banyak flashy plays, dia jadinya pemain jago. Gila netizen. Tapi masalahnya dia juga flashy plays-nya banyak. Maksudnya banyak ya. Ya udah enggak apa. Nah, tapi tadi yang disaranin Javonte Williams pas lawan University of Miami. Iya. Oke, gue taruh link di deskripsinya buat kalian tiba-tiba panas nih kupingnya habis di-preach sama Julian yang gue tunggu-tunggu nih akhirnya keluar juga. Nah, gue taruh deh linknya di deskripsi. Jadi udah. Nambahin sedikit deh. Boleh. Tadi kan yang disebutin Julian itu kan yang suruh nonton highlight yang lawan University of Miami itu yang tadi gue sebutin sebenarnya. Yang tadi dia harder terus bikin truck stick spin move itu yang sebenarnya yang gue pakai buat menjadi inti argumen gue karena memang dia bagus. Itu. Tuh. Ya udah, jadi buat kalian para netizen yang langsung kupingnya panas, nah tuh link highlights link videonya Javonte Williams lawan University of Miami, langsung aja nonton. Atau misalnya ini, atau misalnya lu ada 2 laptop atau gimana, atau misalnya buka di ini dua tab, ya udah langsung aja nonton bolak-balik. Lu nonton tuh pelan-pelan. Nah, lu nonton sampai paling deket tuh layar mata lu sama monitor. Nah, dia ada analisis. Jadi jangan bergantung sama stats. Ya stats tadi gue bilang di awal kan stats emang enggak bohong. Cuman kan enggak tahu gimana cara dapetinnya. Kayak orang sekolah ujian dapat 100, kalau misalnya dapetin nyontek mulu, masa dibilang bagus? Itu. Makanya jadi udah kalau gitu. Thank you Julian sama Nuha yang udah seperti biasa join dan gua tunggu di Instagram ya. Ayo kita tunggu komen-komennya. Tuh. Jadi ya udah. Itu next week kita bakal ini ya. Nah, berarti siapin top 5 draft prospeknya wide receiver. Nih jangan-jangan ini dia. Ntar ada yang gak naruh Devonta Smith bener-bener tuh. Apaan sih ini? Cloud chasing aja. Ya, gila. Terus kayak Devonta Smith gak ada di top 5. Gila tuh. Itu. Ntar kita kena cancel. Jangan dong. Bahaya Pak, cancel kartu Pak. Lu berdua hati-hati nih kalau salah mulu ntar, atau misalnya di mata netizen lu berdua salah, kena cancel culture, hati-hati aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting keluarin kartunya aja. Everybody are entitled for their opinion. Yes. Jadi udah kayak gitu. Thank you banget yang udah nonton draft prospek buat draft 2021 nanti. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton. Biar update sama NFL Indonesia dan channel kita. Terus tadi udah nunjuk-nunjuk di bawah Julian sama Nuha, langsung join semua sosial media kita. Yang dengerin audio only di Spotify langsung aja follow biar kita upload langsung dapat notifikasi, biar langsung dengerin. Jadi udah kalau gitu, thank you udah nonton. See you next week dan konten-konten lainnya dari NFL Fans Indonesia ya. Bye. See you guys. Dadah. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.